Halo pendengar cerita dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Semoga kalian diberi kesehatan seperti saya. Kembali dengan saya, Ranger Biru, di Cerita Mika, tempatnya dongeng anak-anak berada. Apa kalian sudah pernah dengar cerita tentang kancil nyolong timun atau kancil mencuri mentimun? Kalau belum, dengarkan cerita kakak berikut ini. Suatu hari di sebuah hutan, ada segerombolan kancil sedang berjalan. Mereka terlihat lemas, lesu, seperti sedang kelaparan. Apakah yang terjadi dengan mereka? Ternyata hutan tempat tinggal mereka sudah terbakar. Mereka berjalan dan terus berjalan, sampai akhirnya mereka sudah keluar dari hutan dan tiba di sebuah ladang dan sawah. Tapi mereka masih terus berjalan. Mereka tetap mencari hutan baru untuk tempat tinggalnya. Akan tetapi, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti. Sepertinya aku melihat sesuatu, kata kancil kecil. Benar saja, ternyata dia melihat sawah yang ditanami banyak sekali mentimun. Yeay, akhirnya aku bisa makan. Tapi, mentimun ini milik siapa? Tapi tak apa-apalah. Kalau cuma makan sedikit saja, mungkin tak ada yang tahu, kata kancil kecil. Dia makan mentimun yang ada di sawah itu sedikit demi sedikit, sambil menikmatinya. Sampai tak sadar, ternyata mentimun yang ada di sawah itu habis. Karena kekenyangan, kancil itu hanya bisa duduk terdiam di samping sawah. Aduh, perutku kenyang sekali. Apakah masih ada timun lagi ya untuk makan besok? Kata si kancil. Si kancil pergi dari sawah dengan berjalan sangat pelan karena perutnya yang kekenyangan. Keesokan harinya, Pak Tani pergi ke sawah dan melihat semua mentimun yang ada di sawahnya hilang. Kemana mentimun yang sudah kutanam selama ini? Bahkan tak tersisa satu pun. Siapa yang mencurinya? Pak Tani itu marah-marah. Pak Tani itu pun pulang, dan sesampainya di rumah, Pak Tani bercerita kepada Bu Tani. Bu, mentimun kita hilang semua. Ada yang mencurinya, kata Pak Tani. Bu Tani berkata, kok bisa Pak? Aku tidak tahu, kata Pak Tani. Bagaimana kalau kita pagari saja semua sawah kita agar tak ada yang mencuri? Akhirnya sawah Pak Tani dipagari. Tapi pada malam harinya kancil itu tetap bisa masuk. Dia tetap memakan mentimun milik Pak Tani sedikit demi sedikit sampai habis. Keesokan harinya Pak Tani pun heran. Kenapa sawahku tetap bisa dimasuki maling ya? Padahal kan sudah aku pagari. Timun kita hilang lagi, teriak Pak Tani. Bu Tani pun menjawab, bagaimana kalau kita pasangi orang-orangan sawah saja? Mungkin pencuri itu akan takut dan mengira Pak Tani ada di sawah. Tapi kancil itu tetap memakan timun yang ada di sawah Pak Tani. Bahkan setelah makan dia malah bersandar di orang-orangan sawah yang Pak Tani pasang. Walah Pak, tetap dicuri juga timun kita. Bagaimana kalau kita kasih getah nangka saja di orang-orang sawah ini? Kalau dia bersandar di orang-orang sawah ini, dia pasti tak bisa kemana-mana, kata Bu Tani. Benar saja, keesokan harinya kancil itu lengket di orang-orangan sawah. Tolong aku, badanku lengket, aku tak bisa kemana-mana, kata si kancil. Oh alah, ini tuh ternyata yang mencuri timun-timunku, kata Pak Tani. Bu Tani pun menjawab, bagaimana kalau kita hukum saja kancil ini Pak? Kita ikat di pohon supaya dia tidak bisa kemana-mana. Ampun, aku minta maaf, aku tak akan mengulanginya lagi, kata si kancil. Pak Tani pun menjawab, kamu akan saya hukum. Mulai sekarang kamu akan menanam mentimun di sawah-sawahku dan merawatnya sampai bisa panen kembali. Baiklah, aku akan melakukannya, karena ini adalah kesalahanku. Aku akan bertanggung jawab, kata kancil kecil. Setelah beberapa lama,
Akhirnya timun-timun itu pun bisa panen, dan Pak Tani memberikan beberapa timun untuk si kancil. Si kancil pun berterima kasih. "Terima kasih Pak, aku minta maaf karena telah mengambil timun-timunmu," kata si kancil. Dan si kancil itu pun pergi ke hutan lagi. Di hutan dia menanam biji-biji mentimun pemberian dari Pak Tani. Demikian cerita kancil mencuri mentimun. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan jika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita harus bertanggung jawab. Maka, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. So, jangan pernah mencuri. Dan sampai jumpa di video-video cerita Meka berikutnya.